Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Agnia hadir kembali menyapa Anda dalam Buletin Utama. Beragam informasi menarik sudah kami siapkan malam ini. Dari semangat merah putih di GBK hingga persaingan kreativitas antara manusia dan mesin. Inilah Buletin Utama selengkapnya. Menjelang Idul Adha, tradisi berkurban kini tampil dalam wajah baru. Bukan lagi sekadar lapak sederhana di pinggir jalan, kini hadir showroom hewan kurban di Depok, Jawa Barat. Lengkap dengan fasilitas modern dan layanan digital, calon pembeli bisa memilih sapi hingga kambing layaknya memilih mobil di dealer. Inovasi ini tidak hanya memudahkan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kesehatan hewan kurban. Transformasi unik ini menjadi daya tarik baru dalam menyambut Hari Besar Umat Islam. Idul Adha tinggal menghitung hari. Tahun ini suasana berkurban hadir dengan nuansa yang berbeda. Sebuah showroom hewan kurban di kawasan Cimanggis menarik perhatian. Showroom ini dulunya adalah showroom mobil milik Haji Doni, yang kini disulap menjadi pusat penjualan sapi dan kambing untuk keperluan kurban. Yang menarik, hewan kurban di sini diasuransikan. Jika sakit, cacat, atau meninggal sebelum proses penyerahan, pembeli akan mendapat penggantian. Tak hanya itu, sekitar 40% pesanan bahkan datang dari luar Depok, termasuk dari luar negeri. Menunjukkan daya tarik konsep mall hewan kurban ini. Koleksinya pun makin variatif. Sapi raksasa impor kini tersedia, memberi pilihan eksklusif bagi konsumen yang mencari kualitas terbaik. Semani tahun ini lebih banyak tahun ini dibandingin tahun yang lalu. Karena tahun lalu kan masih transisi kita ke dampak COVID ya. Nah sekarang lebih banyak tahun ini penjualannya. Yang kereta utama dari Bali, terus sapi Bali, sapi limosin, terus dari Australia juga kita ada sapinya. Stadion Gelora Bung Karno malam ini berubah jadi lautan merah putih. Timnas Indonesia kembali berlaga dalam pertandingan bergengsi melawan China dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari flair, yel-yel hingga koreografi spektakuler, semangat nasionalisme menggema hingga ke langit Jakarta. Tiket telah habis terjual, menandakan dukungan yang luar biasa dari supporter yang siap memberikan energi positif kepada skuad Garuda. Selamat malam para pemirsa, di sini saya meliput langsung di luar Stadion Gelora Bung Karno atau GBK untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia lawan Cina. Di sini para pemirsa bisa melihat antusiasme dari supporter-supporter Timnas Indonesia dari berbagai daerah untuk datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan timnas tercinta kita yaitu Timnas Indonesia. Pertandingan malam ini bukan hanya sekedar harapan belaka tapi harapan-harapan pada supporter Indonesia untuk timnas kesayangan kita, timnas Indonesia masuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, pertandingan malam ini telah usai dan dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan poin 1-0 dan lawan Cina. Di sini saya bersama salah satu supporter Indonesia. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Jojo. Oke, di sini saya pengen minta waktunya buat wawancara sebentar ya, Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kesan pertandingan Indonesia pada malam ini tuh bagaimana, Kak? Benar-benar meriah sih, dan benar-benar di luar ekspektasi karena saya mengira Indonesia itu benar-benar akan kesusahan gitu untuk menguasai pertandingan. Ternyata bisa mencetak gol walaupun dari penalti ya, tapi yang namanya gol tetaplah sebuah gol. Kira-kira dari pertandingan malam ini ada nggak sih harapan dari kakak untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Harapan saya untuk timnas Indonesia untuk kualifikasi zona Asia yaitu adalah bisa semakin kompak ya,
semakin kompak antara satu dengan yang lain antar pemain. Karena gimana pun chemistry itu yang paling penting dalam mengalahkan musuh dan mengalahkan lawan. Dan satu lagi yang bisa saya sampaikan pada malam ini, harapan saya adalah semoga Pak Erick Thohir ya bisa memfasilitasi semua yang diperlukan untuk menunjang keperluan daripada pemain tersebut agar hasil yang bisa diterima maksimal. Oke, barusan tadi adalah salah satu tanggapan dari supporter Indonesia terhadap pertandingan timnas Indonesia malam ini yang dengan poin 1-0 melawan Cina. Oke, harapan saya juga untuk pertandingan malam ini dan timnas Indonesia, semoga timnas Indonesia bisa masuk ke World Cup 2026. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Pasar Subuh Kue Senen tetap menjadi destinasi favorit bagi para pecinta kuliner tradisional. Dimulai dari jajanan tradisional seperti kue lapis legit, lemper, hingga putu ayu, bahkan jajanan modern seperti cake, brownies, hingga cookies, semuanya hadir dengan harga terjangkau dan cita rasa yang autentik. Kami hadir langsung di Pasar Kue Subuh Senen untuk melihat aktivitas para pedagang dan antusiasme pengunjung. Selamat malam para pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Senen Jakarta Pusat yang berubah menjadi destinasi kuliner masyarakat Indonesia, yaitu Pasar Kue Subuh. Pasar Kue Subuh sendiri sudah berdiri sejak tahun 1988, tepatnya pada 37 tahun yang lalu. Bisa dilihat di sini banyak banget beraneka ragam kue, dari mulai kue basah seperti kue lapis, kue kering seperti lumpia, dan kue modern seperti brownies ataupun gyoza. Dan aneka harga dari kue-kue ini juga bervariatif, dari mulai yang murah seperti 3.000, 5.000 hingga 15.000. Oke, saya sekarang berada di dalam Pasar Kue Subuh dan di sini saya bertemu dengan salah satu penjual Pasar Kue Subuh. Ya. Dengan atas nama siapa, Mas? Mas Aceng. Mas Aceng. Iya. Oke, boleh minta waktu sebentar buat tanya-tanya, Mas Aceng? Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama, buat dari Mas Aceng sendiri, kira-kira udah berjualan berapa lama sih di Pasar Kue Subuh dan mulai bukanya dari jam berapa hingga jam berapa, Mas? Saya kalau jualan kue pertama itu tahun 2007. Pertama berjualan di sini. Ya pokoknya masih zamannya blok dekat terminal lah. Kalau di sini kan udah ramai. Kalau bukanya Pasar Kue Subuh itu sebenarnya bukanya dari sore. Jam 5 udah buka. Cuman kuenya lengkapnya itu dari jam 7 habis Isya, Jam 7 malam. Itu sudah lengkap Ya. semua. Di sini kan banyak bervariatif dari kue-kue dari Pasar Kue Subuh ya, Mas ya? Iya. Kira-kira jenis dari Pasar Kue Subuh itu ada apa aja sih? Seperti ada kue basah kah, atau kue kering kah, atau kue modern? Macam-macam, semua jenis ada. Dari yang kering-kering, yang basah, sama yang manis-manis ada semua di sini. Seperti apa contohnya? Contohnya nih ada lemper ayam, Ya. sosis Solo, pastel. Yang manisnya ini kayak pisang molen, wajik, kue sus. Kalau yang kering-keringnya untuk sekarang itu kan lagi libur. Berarti sangat bervariatif sekali ya, Mas ya? Iya. Kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di ibu kota. Transjakarta resmi membuka rute baru yang telah resmi beroperasi meliputi Alam Sutra ke Blok M, via Bekasi ke Cawang, dan PIK 2 ke Blok M. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan dan memperluas akses warga terhadap moda transportasi publik yang aman dan nyaman. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Blok M Jakarta Selatan dan baru-baru ini PT Transjakarta sedang membuka layanan terbaru yang menghubungkan beberapa daerah penyangga Jakarta seperti Blok M Vida Bekasi, Blok M Alam Sutra, dan Blok M Kepik Pulang Pergi. Dan tujuan dibukanya beberapa rute yang menghubungkan daerah penyangga tersebut menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi beban transportasi pribadi yang menuju ke Jakarta dari orang-orang yang kerja Jakarta tetapi tinggalnya di daerah penyangga. Maka diharapkan ketiga rute terbaru ini dan rute yang akan datang yang menghubungkan daerah penyangga diharapkan bisa mengurangi beban transportasi pribadi ke Jakarta dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan saat ini saya ingin menaiki secara langsung untuk melihat testimoni pelanggan untuk menaiki rute Transjakarta Blok M Peak. Seperti yang terlihat di rute terbaru ini ada S01 yang menghubungkan Blok M Alam Sutra.
Sejujurnya ini sangat amat membantu sih, apalagi kalau sebelumnya kan kita tuh sering banget transit gitu ya. Jadi kayak ini udah ngehemat biaya, terus ngehemat waktu juga. Jadi sangat amat terbantu. Tentu saja aku pribadi akan lebih sering ngegunain lagi karena dengan adanya kemudahan ini kayak aku nggak usah perlu bawa kendaraan pribadi lagi ataupun naik ojol kayak gitu. Teknologi kecerdasan buatan AI kini mulai masuk ke dunia seni. Lukisan hasil AI bisa dibuat dalam hitungan detik. Namun, bisakah ia menggantikan sentuhan emosi dari tangan manusia? Para pelukis di kawasan Blok M, Jakarta, pelukis tradisional berhadapan langsung dengan teknologi AI yang mampu membuat lukisan secara real-time. Laporan AI versus pelukis menjadi ajang pembuktian antara kreativitas manusia dan kecanggihan mesin. Namun, apakah AI ini ancaman atau justru alat edukasi bagi para seniman? Dalam hitungan detik, kecerdasan buatan bisa menciptakan gambar yang memukau, meniru gaya Van Gogh hingga sentuhan surrealis masa kini. Namun, bagi para seniman, lukisan bukan sekadar gambar. Ia menyimpan cerita, keresahan, dan kejujuran. Hal-hal yang tak bisa begitu saja disalin oleh algoritma. Pertanyaannya, apakah kecepatan bisa menggantikan emosi, intuisi, dan pengalaman hidup yang tercurah dalam setiap sapuan kuas? Inilah pertempuran yang tak bersuara antara pelukis tradisional dan kecerdasan buatan yang kini mulai menguji batas kreativitas manusia. Apakah adanya kemajuan teknologi ini atau artificial intelligence ini Bapak anggap sebagai ancaman atau sebagai peluang Bapak sebagai pelukis, Pak? Oh enggak, kalau bagi saya ya kemajuan zaman ya, dalam artian perubahan teknologi atau apa, kemajuan zaman lah garis besarnya. Bagi saya ya no problem lah. Saya yang tahu, saya seorang seniman, saya tahu hanya berkarya, membuat, berbuat menurut permintaan atau menurut karya saya gitu. Jadi entah kok nanti begini dengan adanya gambar yang mudahnya begitu atau lukisan yang dibuat dengan mudahnya, bagi saya no problem ya, saya tidak masalah. Yang penting saya membuat, berbuat aja sebagai seniman. Iya. Oke. Kira-kira apa sih harapan Bapak terkait masa depan seni lukis ini dengan adanya kemajuan teknologi ini, ditambah lagi adanya AI yang semakin mudah untuk membuat lukisan? Kalau menurut saya ya orang semakin mengerti tentang seni ya. Jadi mereka yang kadang menilai gitu. Terus apa? Untuk harapan saya paling ya minta perhatian pemerintah ya, atau aparat-aparat yang terkait khususnya di bidang seni atau budaya. Cuma itu kampus-kampus atau apa seperti itulah, cuma itu aja. Demikian buletin utama malam ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis dalam melihat setiap perubahan di sekitar kita. Saya, Agnia, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam. Coba bayangkan jika setiap hari Anda harus melintasi jalan yang rusak parah, dipenuhi lubang dan debu pekat dengan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Bukan di pelosok, tapi di kawasan padat aktivitas seperti Parung Panjang. Kondisi ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga membahayakan hidup warga. Di kawasan Parung Panjang, kondisi jalan yang rusak parah bukan hanya soal estetika. Tetapi sudah mengancam keselamatan dan kualitas hidup warga. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya saat ini saya sedang berada di Jalan Muhammad Toha.
Jalan Muhammad Toha ini merupakan jalan utama bagi warga Parung Panjang dan jalan ini merupakan jalan provinsi yang sudah rusak bertahun-tahun akibat aktivitas truk-truk tambang seperti ini yang hilir mudik tanpa kenal waktu dan melebihi batas muatan. Meskipun sudah ada peraturan Bupati Bogor nomor 160 tahun 2023 yang mengatur jam operasional truk-truk tambang tersebut yakni dari jam 22 hingga jam 5 pagi, tetapi pada realitasnya saat ini kami meliput pada pukul 5 sore. Terlihat truk-truk tambang ini melintas seperti biasa, yang tentunya truk-truk tambang ini melanggar peraturan Bupati Bogor tersebut. Bisa dilihat pemirsa, beginilah kondisi Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Parung Panjang. Ketika cuaca panas, jalan ini sangatlah berdebu. Dan debunya juga tidak main-main pemirsa. Debu yang bertebangan adalah debu-debu tebal yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan warga Parung Panjang. Selain debu, jalan ini juga sangat berpasir dan berkerikil yang tentunya sangat berbahaya bagi pengendara, khususnya pengendara bermotor karena bisa tergelincir. Dan saat ini ketika cuaca hujan turun, jalan ini sangatlah licin dan lubang-lubang yang ada bisa tertutupi oleh genangan air sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Lantas dari mana truk-truk tersebut berasal dan bagaimana kondisi jalan ini sebenarnya? Mari kita telusuri bersama. Jalan Parung Panjang itu awalnya jalan kabupaten, memang awalnya rusak karena tidak ada banyak mobil sih waktu itu ya. Nah, ketika ada tambang baru dibetulkan oleh pemilik tambang waktu itu ya, tapi pembeli tambang masih sedikit. Nah, ketika berubah menjadi jalan provinsi, tambang semakin banyak truk tuh, mulailah di situ rusak. Jadi ada semacam kayak penyalahgunaan jalan gitu ya. Jadi jalan yang dibangun 8 ton tapi dilalui mobil yang 45 tonan. Itu sekitar tahun 80-an. Karena tahun 70-an jalan masih bagus gitu. Kalau tambang di sini kan tambang batu ya. Pasir, kalau pasir itu kan Cisauk. Jadi untuk Parung Panjang karena gunungnya ada di Dago lagi. Cigudag. Di Cigudag, jadi Parung Panjang itu hanya lintasan sebetulnya. Artinya sebetulnya jalan Parung Panjang ini tidak boleh dilalui tronton harusnya. Karena bolehnya oleh Koldesel, tapi karena emang kebijakan provinsi mungkin ya, sehingga tronton masuk, sehingga jalan ini cepat rusak, cepat bolong. Jadi kesalahan utama kalau menurut saya di provinsi. Kebijakannya yang salah kalau menurut saya sih lebih ke penyalahgunaan jalan sebetulnya. Nah, itu terserah itu bawa muatan apa sih Pak kira-kira? Batu belah, split. Jadi produknya produk emang gunung batu. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya, kenapa sih Pak truk tambang tersebut itu sering terlibat kecelakaan dengan warga Parung Panjang? Ya sangat wajar ya, karena jalan ini kan sebetulnya bukan jalan tambang, jalan umum yang dilalui tambang. Nah ini yang membuat banyak kecelakaan. Artinya sangat rawan banget karena kalau jatuh sedikit aja karena jalan rusak, ya kalau emang mudah-mudahan sih di kita enggak ya. Kalau lagi apes ya kelindas kan gitu. Seperti itu. Ini yang permasalahan panjang di Parung Panjang itu sebetulnya. Nah, seberapa sering sih Pak kecelakaan yang terjadi di Parung Panjang ini akibat aktivitas truk tambang ini? Kalau dari tahun 80-an ke sini sih ratusan orang yang kecelakaan di jalan itu. Dan ini tanggung jawab lagi-lagi provinsi sebetulnya. Kira Ibu dalam sebulan terakhir itu berapa kali melihat atau mendengar kecelakaan terjadi di sepanjang jalan Parung Panjang, khususnya di Jalan Muhammad Toga sampai di sini, Bu? Kayaknya kalau berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, sering kami kelihatannya ya. Kayaknya kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali lah, kalau dipukul rata gitu. 2 bulan sekali kayaknya ada 1, kalau enggak 2 kecelakaan gitu. Paling sering itu yang terlibat kecelakaan itu pengendara roda 2 atau mungkin roda 4, Pak? Pengendara roda 2, biasanya roda 2 karena jalannya rusak, dia tergelincir, jatuh, mobil lewat gitu, kayak gitu-gitu. Harapan kini bergantung pada komitmen pihak berwenang. Bila aspirasi segera ditindaklanjuti, warga Parung Panjang berharap kualitas jalan kembali layak dan aman. Jalan rusak ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal masa depan dan keselamatan warga Parung Panjang. Perhatian bersama sangat dibutuhkan.
Memang jalan rusak ini kita sebagai masyarakat Parung Panjang, khususnya Desa Parung Panjang mengharapkan sekali gitu kan dengan perbaikan jalan rusak ini yang khususnya di jalan provinsi yang dilalui oleh jalan provinsi yang dilalui oleh truk-truk besar atau truk-truk raksasa, di mana jalan provinsi ini yang dilalui oleh truk-truk yang di luar kapasitas yang harusnya 8 ton, dia truk itu lebih dari kapasitas, lebih dari 8 ton sampai 12 ton. Maka dengan itu kekuatan daripada jalan itu akhirnya cepat rusak. Ya, harapan kami dari pemerintahan Parung Panjang untuk pemerintah segera ambil tindakan, karena dengan adanya jalan rusak ini sangat sekali mengurangi terkait dengan perekonomian masyarakat saya, khususnya di Desa Parung Panjang, terutama kalau memang jalan rusak itu ada mobil mogok, macet, dan kecelakaan. Seperti itu kira-kira ya. Oke Pak Haji, selanjutnya kira-kira sejak kapan sih Pak Haji jalan di Kecamatan Parung Panjang ini rusak dan dilalui truk tambang ini? Kalau dilalui truk tambang itu memang dari kira-kira dari tahun 72-an lah, truk tambang itu melalui jalan provinsi, karena ini jalan provinsi gitu. Nah kira-kira kan itu kan udah berlangsung lama ya Pak Haji ya, dari tahun 70-an. Kira-kira warga mulai mengeluhkan aktivitas truk tambang ini mulai tahun berapa ya Pak Haji? Melalui aktivitas di bidang apa nih? Bidang untuk pengolahan tambang atau apa? Aktivitas lalu lalangnya ini Pak Haji, kan truk tambang ini karena melebihi batas muatan yang Pak Haji sebutkan tadi, melebihi batas jam operasional. Nah kira-kira warga itu terganggu nggak sih Pak Haji dengan aktivitas truk ini? Iya, ya udah barang pasti terganggu dengan adanya lalu lalang truk tambang itu. Tapi pemerintah artinya sudah berusaha untuk mengurangi kemacetan itu melalui Perbub. Kemudian ada juga peraturan regulasinya jam tayang, jam operasional. Jam operasional itu dari jam 22 sampai jam 5 pagi. Seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya sih semoga pemerintah itu melihat ya dan melek juga terhadap warganya yang ada di sini, karena sebelumnya ini tuh jalannya jalan milik provinsi. Bukan sebelumnya itu jalan ini milik kabupaten, akan tetapi dibukanya lahan tambang di area sini itu jalan ini diambil alih oleh jalan provinsi. Nah, pemerintah provinsi sekarang seperti tutup mata akan terjadinya dampak pada warga sekitar sini. Pikir ya mungkin harus segera dibikin jalur tambang ya, terpisah gitu, terpisah dari jalur umum sama jalur khusus buat pertambangan. Udah gitu pemerintahannya juga, pemerintahan desanya harus bisa membuat sumber-sumber air baru gitu. Di sini pernah tapi nggak berhasil kayaknya. Jadi mungkin harus lebih optimal lagi mungkin. Ya begitu kali ya. Terutama kesalahan utamanya di provinsi, coba dibenahi lah, karena ini kewenangannya, coba benahi Parung Panjang supaya jadi baik seperti itu. Solusi yang paling terbaik untuk masyarakat Desa Parung Panjang, segera dibangun jalan tambang dan jalan provinsi diperbaiki. Desakan warga semakin kuat. Mereka menuntut agar pemerintah segera melakukan perbaikan sementara, sambil menyiapkan solusi jangka panjang yang nyata. Aksi protes sudah berulang kali dilakukan, namun hingga kini hasilnya masih belum dirasakan sepenuhnya.
Oke baik, seperti inilah kondisi jalan di ruas jalan Muhammad Toha sampai dengan Jalan Sudamanik di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketika malam tiba dan hujan turun, kondisi jalan terlihat seperti tidak layak sekali digunakan karena jalan-jalan rusak dan jalan-jalan berlubang ini tertutup oleh genangan air sehingga sangat membahayakan sekali bagi pengendara, khususnya pengendara roda 2. Saat perjalanan menuju lokasi sumber penambangan, saat ini kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi jalan seperti ini tidak sangat mungkin untuk dilewati oleh kendaraan bermotor seperti yang kita gunakan. Jadi maka dari itu ekspedisi kali ini tidak mungkin kami lanjutkan karena kondisi jalan yang ada dan cuaca hujan tiba. Mungkin saya kembalikan ke studio Agnia. Baik, terima kasih Andi. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di studio. Laporan feature dari Parung Panjang menunjukkan bagaimana kondisi infrastruktur lokal bisa berdampak sangat luas, mulai dari keselamatan, kesehatan, hingga perekonomian warga. Masalah ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi menyangkut kualitas hidup. Semoga segera ada perhatian nyata untuk menjadikan kondisi jalan menjadi lebih baik, tanpa harus menunggu insiden berikutnya untuk terjadi. Karena jalan yang layak bukan kemewahan, melainkan hak dasar setiap warga.